Ketika G30S, gerakan PKI, Musa Madiun ingin merusak persatuan negara, NU di depan mengatakan halal darahnya, harus dihantam itu gerakan-gerakan yang merusak kesatuan bangsa ini. Baik itu Bismil Islam, mengatasnamakan Islam, atau dengan atas nama komunis, atau dengan atas nama apapun yang ingin merusak kesatuan republik ini, maka NU akan bersama-sama dengan yang lain, dengan tentara, dengan semuanya akan menghadapi gerakan itu tidak ragu-ragu lagi. Semuanya mari kita curahkan agar pengabdian kita terhadap bangsa ini lebih kita tingkatkan lagi. Jadi yang 10 November perang di Surabaya melawan Belanda yang didukung Inggris, rakyat bersama-sama tentara dipimpin Bung Tomo, rakyat dipimpin para kiai, Kiai Wahab, Kiai Abbas, Kiai Maskur, menang. Malah ceritanya katanya pesawat tempur 4 jatuh semua. Yang menjatuhkan tuh Kiai Abbas dari Cirebon Buntet. Menjatuhkannya pakai apa? Belum ada roket, belum ada rudal, pakai tasbih. Tasbihnya dipatah satu, dilemparkan, pas mesinnya rusak, jatuh. Tenang nih, jatuh tenang. Datang lagi pesawat mau ngebom, ambil tasbih, dipotong 1 biji, dilempar, pas pilotnya ngantuk atau mabok minum arak, jatuh. Pokoknya pesawat tempur 4 jatuh semua. Bikaromati aulia illah wal ulama, dengan karomahnya para kiai. Ngandel monggo mboten napa-napa, dudu rukun iman kok. Ngandel keramat mboten, ngandel keramate para wali, para kiai mboten. Kiai mbiyen tapi nek kiai saiki rada kurang. Kalau seandainya itu kalah peperangan, ceritanya lain. Bukan lagi 17 Agustus 45, tapi yang dikehendaki Belanda, pengakuan Belanda terhadap Indonesia adalah September 1949. Belanda mengakui Indonesia. 45 itu nggak diakuin. Nah, ini berkat perjuangannya masyarakat, rakyat Surabaya terutama, yang semuanya notabene Nahdlatul Ulama, semuanya tukang becaknya NU, malingnya NU, tukang baksonya NU, tukang ojeknya NU, imam masjid, muadzin NU, semua Surabaya itu. Nah itu jadi kalau saya jadi menteri, saya usulkan entah kapan jadi menterinya. Hari Pahlawan Nasional itu ditambahi sithik, Hari Pahlawan Nasional NU, ono NU nang ya kalau menteri tak usul. Ya usul kan boleh, diterima apa enggak terserah. Yang keempat jihad ialah yang penting. Yang keempat jihad ialah wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan terhadap warga masyarakat yang baik-baik, warga masyarakat Batang yang baik-baik, bukan penjudi, bukan pengedar narkoba, bukan pembunuh, bukan perampok, harus dilindungi, hidupnya aman, tentrem, tenang masyarakat Batang yang baik-baik, kecuali yang melanggar hukum. Musliman kana au ghairu muslim. Ini kitabnya Kiai Pak, ini kitabnya Kiai yang saya baca ini. Harus dilindungi masyarakat Batang yang baik-baik, Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, harus hidup di Batang dengan aman, tentram. Nggak boleh ada orang Kristen hanya berapa rumah saja terus dibakar. Nggak boleh ada orang lewat, oh ini Katolik ini, oh ini Cina, ayo dirampok yuk. Nggak boleh. Ono wong liwat wedok ayu, iki Cina Kristen iki diperkosa yuk. Nggak boleh. Kitab Islam pun melarang. Oleh karena itu jihad nomor 4 ialah memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat Batang yang baik-baik, bukan penjahat. Kalau penjahat dilindungi, awas. Ini yang tidak jahat yang harus dilindungi, yang baik-baik, maksum, man asamallahu dima'ahum. Orang yang memang baik-baik harus dilindungi hidup di Batang ini. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat agamanya apa. Opo maneh partainya apa, opo maneh. Agamanya apapun nggak dilihat. Bil it'am wal iksa wal iskan wa thamanid dawa wa ujratit tamrid. Semua masyarakat Batang harus cukup pangan. Alhamdulillah tadi Bupati ngendikan nggak ada kelaparan, nggak ada busung lapar, nggak ada apa-apa.
Yang kedua, wal iksa, pakaian. Masyarakat Batang semuanya harus punya pakaian yang layak, yang pantas, nggak usah mewah, asal rapih. Apalagi mau sholat Jumat harus bagus pakaiannya. Sholat Jumat sorbannya putih enggak, coklat enggak, rupanya sorbannya itu kuning-kuning tua gitu loh. Kopiahnya hitam enggak, coklat enggak, sendalnya jepit pisan, itu sholat Jumat. Masya Allah. Sarungnya seminggu belum dicuci, punya Samarinda satu tapi dipakainya yang konek tepung Idul Fitri kalau Idul Adha. Luar biasa yang Batang gitu. Jadi harus pakaiannya bagus, cukup pakaian sandang, wal iskan, dan cukup tempat tinggal rumah papan. Wa thamanid dawai, harga obat-obatan, wa ujratit tamridi, biaya kesehatan. Itu artinya apa? Artinya jihad menurut kitab Fathul Mu'in adalah membangun masyarakat yang ideal, beriman, beribadah, berpendidikan, cukup sandang, pangan, papan, tidak ada kelaparan, tentram. Kata orang Jawa gimana? Kata orang Jawa, gemah ripah roh jinawi toto tentrem, gitulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau diajak bahasa Arab orang PDI sulit biasanya, Pak. Nah, ada ngendikane Sayyidina Ali, samir khairan fatruk ma bagho. Samir, bergegaslah, khairan, melakukan kebaikan, fatruk, tinggalkan, ma bagho, hal-hal yang menyimpang. Wong Jawa suruh bahasa Arab sulit. Samir, semar, khairan, gareng, fatruk, petruk, ma bagho, bagong. Selesai udah. Padahal itu asalnya samir khairan fatruk ma bagho. Bergegaslah melakukan kebaikan, tinggalkan hal-hal yang menyimpang. Asalnya ngoten, asalnya wong Jawa angel jejak bahasa Arab pun ngoten mawon pun. Gemah ripalo jinawi, subur sing saroti nandur, murah saroti nuku, ngadepake samudra ngungkuri wikur, kewan-kewan bali nang kandange dhewe-dhewe niku batur fur niku. Qul huwallahu ahad Allahus samad, wangel banget wong Jawa kon maca iku. Wis enak ngene, Sang Hyang Widi sing tan kena kinaya apa yen ana malah dudu. Nek wong PDI sagede ngeten iki malah. Tapi PDI karo NU sepodo wae. PDI karo NU saya mawon. Bapak Ibu sekalian, lah itulah. Oleh karena itu, menurut kitab kuning, jihad ialah membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, beribadah, dan berpendidikan, sehat jasmani rohani, cukup sandang, pangan, dan papannya. Kalau masih belum terlaksana hal-hal ini di Batang, berarti kita semua masih ada kewajiban yang belum kita laksanakan dengan baik. Maka itulah yang arti yang saya maksudkan dengan ruhut tadayyun. Yang kedua, ruhul wataniyah. Mari kita tingkatkan menurut Nahdlatul Ulama, dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun kita harus mencintai tanah air, mencintai negeri kita ini. Membangun tanah air sama dengan membangun umat Islam. Membangun umat Islam sama dengan membangun tanah air bangsa ini. Tidak bisa dibenturkan antara semangat keumatan dan semangat kebangsaan. Semangat keumatan adalah pembangunan dari sisi spiritual, semangat kebangsaan pembangunan dari sisi material. Dua-duanya tidak bisa dibenturkan. Oleh karena itu, saya pernah diskusi ngomong-ngomong santai dengan presiden saya dari Muhammadiyah, dari Syamsuddin, dari Majelis Ulama Amidan, di Masjid Pacinan, Jalan Lauce, Jakarta Pusat. Presiden dan Menteri Agama, saya ngomong gitu. Pak Presiden mengatakan kita bangun semangat keumatan dan kebangsaan. Kalau matur, kalau NU sudah sejak dulu itu, Pak. Kalau NU nggak pernah lupa itu, sudah tidak persoalan, sudah tidak menjadi persoalan lagi antara semangat keumatan keislaman dengan semangat nation, kebangsaan ini. Nggak bisa dibenturkan. Itu jihad, itu merupakan perjuangan prinsip yang akan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Dan sudah teruji, orang omong kosong. Ketika negara dihadapkan kepada krisis yang sangat luar biasa, ketika sekelompok Islam, saudara-saudara kita yang beragama Islam, ingin berontak menjadikan negara ini negara Islam, NU mengatakan itu adalah gerakan bugot, separatis yang harus diperangi. Luar biasa NU itu. Tapi biasa di luar. Ketika G30S, gerakan PKI, Musa Madiun, ingin merusak persatuan negara,
NU di depan mengatakan halal darahnya, harus dihantam itu gerakan-gerakan yang merusak kesatuan bangsa ini. Baik itu Bismil Islam, mengatasnamakan Islam, atau dengan atas nama komunis, atau dengan atas nama apapun yang ingin merusak kesatuan republik ini, maka NU akan bersama-sama dengan yang lain, dengan tentara, dengan semuanya akan menghadapi gerakan itu tidak ragu-ragu lagi. Semuanya mari kita curahkan agar pengabdian kita terhadap bangsa ini lebih kita tingkatkan lagi.